Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, pembelajaran 2. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, masih banyak rahasia di luar angkasa yang ingin diungkapkan. Langit yang membentang sangat luas itu memiliki misteri yang pasti menyenangkan untuk diketahui. Kita telah mengetahui bahwa Bumi bukanlah satu-satunya planet di tata surya. Kita juga telah mengetahui bahwa tata surya hanya salah satu dari sekian banyak sistem yang ada di alam semesta. Kedua hal tersebut semakin membuat kita menyadari betapa manusia hanyalah bagian yang sangat kecil dari semesta alam. Ayo kita cari tahu lebih banyak tentang alam semesta. Fakta tentang bintang jatuh. Ketika kita sedang memandangi langit malam yang cerah bertabur bintang, mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat. Tetapi, benarkah itu benar-benar bintang yang jatuh? Mengapa disebut bintang jatuh? Sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain untuk meteorit. Meteorit tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Jadi, bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali. Tidak ada bintang yang dapat jatuh. Meteoroid adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukuran meteoroid mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter. Jika meteorit berukuran lebih kecil dari sebutir pasir, para astronom menyebutnya sebagai debu antar planet. Tapi jika meteoroid itu berdiameter lebih dari 10 meter, para astronom menyebutnya sebagai asteroid. Nah ini perhatikan ya. Di sini matahari ini Merkurius, Venus, Bumi, Mars, ya, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke. Meteoroid Meteoroid disebut sebagai bintang berekor. Ketika meteorit memasuki atmosfer bumi, ia akan membentuk ekor terang di belakangnya. Ekor atau garis terang di belakangnya disebabkan oleh meteorit yang bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan dengan atmosfer tambah kecepatan yang tinggi ketika meteorit memasuki bumi menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar. Meteorit yang berpijar tersebut tampak dari bumi seperti bintang yang bergerak atau bintang jatuh anak-anak. Masih ingatkah kamu tentang asteroid dan sabuk asteroid yang berada di sistem tata surya kita? Sabuk asteroid merupakan kumpulan asteroid yang membatasi antar planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Asteroid berjumlah sangat banyak dan besar. Asteroid tersebut tertahan di jalurnya di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Para ahli menduga ada sekitar 30.000 asteroid yang berada di sabuk asteroid. Asteroid juga diduga sebagai planet yang tidak jadi. Oleh sebab itu, ukuran diameternya bervariasi antara 10 meter hingga 30 kilometer. Asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet, tetapi berukuran lebih besar dibanding meteorit. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan di atas ya atau dengan menggunakan sumber informasi lain, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang beberapa hal berikut ya. Nah, ini apa itu meteorit? Kalian tulis di sini ya sayang ya. Apa itu asteroid? Apa itu meteor? Nah, nanti kalian di bawahnya tulis nih, bagaimana terjadinya meteorit? Ya, Nak ya. Bagaimana terjadinya asteroid dan bagaimana terjadinya meteor. Ini kalian nanti tulis ya sayang ya. Oke, anak-anak. Selanjutnya, merancang model tata surya. Sebelumnya kamu telah mencoba mencari tahu bahan dan alat apa saja yang dapat kamu gunakan untuk membuat model tata surya. Dengan tambahan informasi yang kamu miliki saat ini, bersama dengan teman sekelompokmu buat sketsa model tata surya. Gunakan daftar periksa berikut. Ya. Nah, jadi
Lakukan pengecekan ya, apakah langkah yang kamu lakukan telah sesuai dengan lengkap. Tandai dengan tanda centang bila kamu telah melengkapinya. Misalnya di sini, gunakan kertas ukuran A4 untuk menggambar. Ada tidak? Kalau ada, kasih checklist di sini ya. Kemudian tuliskan data tentang jarak planet dengan matahari yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Kalau sudah, berarti checklist. Kalau sudah ada ya. Kemudian letakkan matahari sebagai pusatnya, oke. Kemudian gambarlah garis orbit setiap planet ya, dengan menggunakan data dari kegiatan pelajaran sebelumnya, oke. Jangan lupa menempatkan sabuk asteroid pada tempat yang tepat. Nah, kalau sudah berarti ini bisa dicentang, di checklist ya. Kemudian buatlah gambar planet sesuai perkiraan diameter masing-masing. Oke, sama ya kalau sudah dicentang. Kemudian berikan keterangan pada setiap bagian tata suryamu. Berikan keterangan tentang bahan yang akan digunakan. Buatlah kembali daftar alat dan bahan yang akan kamu gunakan untuk membuat model tata suryamu. Lalu mulai berbagi tugas dengan teman sekelompokmu. Presentasikan hasil rancanganmu di depan kelas untuk meminta masukan dari kelompok lain untuk menyempurnakan. Nah, bagaimana pengalamanmu nak mempersiapkan model yang hendak kamu buat? Apa manfaatnya ya yang kamu peroleh pada saat mempersiapkannya? Apakah manfaat yang kamu peroleh dengan mempresentasikannya di hadapan teman-temanmu? Apa manfaat yang kamu peroleh ketika kamu minta mereka memberi masukan kepadamu? Kamu bisa menjawab ya. Oke, anak-anak, tahukah kamu bahwa para ilmuwan pun melakukan hal yang sama sebelum membuat model yang sebenarnya? Mereka perlu mempersiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Mereka juga harus menjelaskan cara membuatnya kepada sekelompok ilmuwan lainnya agar model yang dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Hasil dari diskusi dan percobaan dari model yang dilakukan para ilmuwan menghasilkan suatu alat anak-anak. Alat-alat tersebut sangat berguna dan dimanfaatkan oleh orang banyak untuk memajukan ilmu pengetahuan. Salah satu alat yang ditemukan dan sering digunakan hingga kini oleh masyarakat adalah teropong. Tahukah kamu tentang alat ini? Pernahkah kamu menggunakannya, nak? Teropong? Kalian pasti tahu ya. Nah, simaklah cerita berikut dengan seksama. Teropong, binokular, dan bintang jatuh. Dimas sangat senang mendapatkan kejutan hari ini dari Om Dodi, pamannya yang baru kembali dari Bandung. Dimas mendapatkan sebuah teropong binokular. Benda itu sudah lama ia idam-idamkan. Dimas tahu bahwa ia hampir tidak mungkin meminta dari ayah dan ibu karena benda itu sangat mahal. Tetapi paman yang bekerja di Boska Bandung sore itu membawakan untuknya. Terima kasih Om, Dimas pasti akan menggunakan dan menjaga dengan baik. Janji Dimas kepada pamannya sambil mencium tangan pamannya berkali-kali. Matanya berkaca-kaca. Om percaya kepadamu Dimas. Om tahu kamu ingin sekali mengamati bintang-bintang di langit. Makanya Om pilihkan yang lensanya mampu menangkap benda langit. Jelas Om Dodi. Wah, terima kasih sekali Om. Sebenarnya memang teropong binokular yang seperti ini yang Dimas inginkan. Teropong yang tidak hanya mampu menangkap benda jauh di daratan, tetapi juga di langit. Pasti mahal ya Om? Tanya Dimas. Ya, benda itu memang mahal. Tetapi kalau kamu mau memanfaatkannya dengan baik, rasanya seimbang dengan harganya. Alat ini berukuran 12 kali 50. Artinya lensanya berdiameter 50 nah ya, 50 mm dan mampu memperbesar benda yang dilihat hingga 12 kali lipat. Seharusnya alat ini mampu digunakan ya untuk melihat benda langit seperti kumpulan bintang-bintang. Jelas Om Dodi? Wah, senang sekali kelihatannya anak ibu ini. Setelah ibu ikut bergabung dengan Om Dodi dan Dimas di ruang tamu. Berarti harapanmu yang pernah kamu ucapkan ketika kamu lihat bintang jatuh beberapa waktu lalu benar-benar terkabul ya Dim, goda ibu. Oh ya, di mana Dimas melihat bintang jatuh? Rasanya sulit melihat bintang jatuh kalau di daerah sini, tanya Om Dodi agak heran. Waktu kami pergi ke puncak bukit di seberang pulau itu, Om. Peristiwanya sudah cukup lama. Dimas melihatnya seperti bintang jatuh. Tetapi cepat sekali. Lalu Dimas ingat, kata orang, kalau kita melihat bintang jatuh dan mengucapkan keinginan atau harapan kita, maka keinginan atau harapan tersebut akan menjadi nyata. Jelas Dimas sambil tertawa tersipu. Oh, itu mitos Dimas. Jangan percaya. Om tahu karena diberitahu oleh ibumu. Ibumu mengatakan bahwa kamu sangat menginginkan sebuah alat
untuk mengamati benda langit, kata Om Dodi tertawa sambil mengerling kepada kakak perempuannya. Ah, Ibu dan Om Dodi ternyata telah bekerja sama ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Om. Dimas janji akan memanfaatkannya dengan baik, kata Dimas. Ya Dim, tapi jangan lupa dengan kegiatanmu yang lain ya. Belajar mengerjakan tugas di rumah dan sekolah harus tetap diutamakan. Setelah itu, baru kamu menggunakan waktumu mengeksplorasi benda-benda langit kesukaanmu. Nasihat Om Dodi. Pasti Om, jawab Dimas sambil menunjukkan ibu jarinya. Nah, anak-anak, perhatikan di sini. Alur cerita atau jalan cerita sebuah tulisan fiksi membantu pembaca untuk mengetahui rangkaian peristiwa di dalamnya. Alur cerita biasanya menjelaskan masalah atau konflik dan penyelesaiannya. Perhatikan kembali cerita fiksi di atas, lalu lakukan kegiatan berikut secara mandiri. Kalian tulis nanti di sini judul cerita ya, Nak ya. Tadi judul ceritanya apa tulis? Kemudian siapa tokohnya? Kalian isi di sini ya. Di mana peristiwanya? Di mana tulis di sini? Kapan terjadinya? Ya kan? Nah, kemudian apa yang terjadi dan mengapa? Kalian tulis di sini dan bagaimana penyelesaiannya, ya. Nah, anak-anak baca kembali cerita di atas dan juga hasil pekerjaanmu sebelumnya. Bayangkan kamu ada dalam cerita itu dan ingin menjelaskannya kepada temanmu dengan menggunakan sebuah gambar. Gunakanlah imajinasimu untuk membuat gambar yang menjelaskan cerita di atas. Gunakanlah kotak di bawah ini untuk menggambarkannya. Lalu berikanlah keterangan yang menarik di bawah gambarmu. Di sini sayang ya. Oke. Nah, kemudian tukarkan gambarmu dengan teman yang lain dan mintalah pendapat mereka. Apakah ada persamaan dan perbedaan antara gambar dan keterangan yang kamu buat dengan milik temanmu? Ya, diskusikan mengapa terjadi persamaan dan perbedaan. Nah, jika kamu adalah penulis cerita di atas dan kamu diberikan kesempatan untuk mengubah jalan ceritanya, bagian mana yang ingin kamu ubah? Akankah seperti cerita di atas jika kamu ubah? Ya, cobalah untuk menuliskannya di tempat yang disediakan berikut ini. Nah, anak-anak, bagaimana hasil perubahan yang kamu lakukan terhadap cerita fiksi di atas? Apakah kamu menemui kesulitan untuk melakukannya? Anak-anak, membuat cerita fiksi merupakan salah satu kegiatan berkreasi yang menggunakan imajinasi dan pengalaman pada saat yang sama. Manusia memang memiliki kemampuan berkreasi untuk menyalurkan perasaan dan pendapatnya. Banyak cara dan media digunakan ya. Banyak cara dan media digunakan manusia untuk berkreasi guna menyampaikan perasaan dan pendapat, salah satunya melalui seni tari. Bagaimana masyarakat di sekitar kita menggunakan seni tari untuk berekspresi? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Tari kreasi daerah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari kreasi daerah? Tari kreasi juga disebut sebagai tari modern. Tidak seperti tari tradisional yang memiliki pakem dan aturan tertentu yang harus diikuti. Tari kreasi lebih bebas. Akan tetapi, tari kreasi yang ada saat ini sering masih menggunakan sebagian dari gerakan-gerakan dasar yang diambil dari tari tradisional. Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya tradisi di Indonesia yang masih sangat kuat. Pernahkah kamu melihat pagelaran tari kreasi di daerahmu? Salah satu tari kreasi daerah adalah tari jejer kembang menur. Tari kreasi tersebut baru saja ditampilkan di Istana Merdeka. Tarian tersebut dibawakan dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 bulan Agustus 2017. Tari ini merupakan tari kreasi dari tari gandrung. Tari gandrung adalah salah satu tari khas asal Banyuwangi, Jawa Timur. Seperti ini nah gambarnya ya, tari jejer kembang menur. Anak-anak, saat ini seniman Banyuwangi banyak mengembangkan tari gandrung menjadi kreasi baru. Namun demikian mereka tidak melepaskan beberapa gerakan dasar tari gandrung. Selain itu, properti tari dalam tari gandrung juga masih menjadi ciri khas. Tari gandrung sebenarnya merupakan tari berpasangan, akan tetapi dalam pergelarannya saat itu, tarian dibuka dengan tari jejer gandrung. Tari jejer gandrung ditarikan semua penari secara tunggal. Setelah itu, para penari mengundang pasangannya untuk menari bersama. Nah, di daerah lain di Indonesia tentu banyak tari kreasi ya. Tari kreasi daerah yang diciptakan. Tujuannya adalah agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya. Tari kreasi biasanya dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Beberapa gerakan, properti tari maupun lagu pengiring dikembangkan menjadi lebih dinamis dan modern.
Selain itu, tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat ini. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah. Upaya ini dilakukan agar generasi muda dapat meneruskan dan melestarikannya. Nah, sekarang anak-anak cari informasi tentang salah satu tari kreasi daerah yang berasal dari daerahmu anak-anak ya. Misalnya apa nih? Eh, Nama tari khas daerahnya dari mana? Kalian bisa tulis di sini. Tari khas daerah mana nih? Sejarahnya bagaimana? Sejarah singkat saja, Nak. Kemudian propertinya apa yang digunakan, musik pengiringnya seperti apa, dan cara menarikannya. Ya, oke. Eh, Seperti itu ya, Nak ya. Bisa bisa kalian tulis. Bisa kalian tulis ya nama tari khas daerahnya yang tadi. Oke, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.